lo. Gila. Salah pilih warna outfit bisa bikin lu dieksekusi lo di sini lo. This is the part of our museum that focuses specifically on Salem. Nomor 2 lo. Cuma kalah sama kitab suci. Oke, ini ada satu cerita yang udah sering di-request sebenarnya dari lama. Dan menurut gue juga menarik banget ceritanya. Apalagi buat yang suka tentang sihir menyihir. Cerita tentang sekelompok wanita di Amerika yang dituduh penyihir. Mereka diburu sampai akhirnya dieksekusi karena tuduhan ini. Anjir. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas tentang Salem Witch Trial. Pengadilan penyihir Salem. Di Learning by Googling. Ya, sesuai namanya, jadi peristiwa ini nih terjadi di desa Salem. Salah satu daerah koloni Inggris di daerah Massachusetts, Amerika Serikat. Kejadiannya antara tahun 1692 sampai 1693. Desa Salemnya sendiri ini mulai dihuni sama koloni Inggris tuh di tahun 1626. Dan masyarakat di desa ini kebanyakan adalah orang-orang Puritan. Orang-orang Protestan Inggris yang menuntut reformasi gereja. Jadi ya bisa dibilang orang-orang ini tuh agamanya kuat banget lah. Selain itu, kondisi desa Salemnya sendiri juga bisa dibilang nggak bagus. Mereka lokasinya cukup terisolasi dari wilayah luar. Masyarakatnya juga sering terlibat konflik sama warga desa lain yang didominasi warga lokal Amerika sama koloni Prancis. Jadi di sini mulai kebayang ya berantakannya desa ini kayak apa. Dan yang bikin lebih berantakan lagi, di tahun 1689, desa Salem ini juga sempat kena wabah cacar. Terus di tahun 1692 terjadi musim dingin yang panjang banget di sana. Ya udah, makin buruk lah kondisi masyarakat Salem waktu itu, terutama soal kesehatan dan ketersediaan pangan. Yang orang-orang di Salem nggak tahu, sebenarnya kebetulan di tahun-tahun itu, kayak di tahun 1689, di Amerika emang lagi ada wabah cacar. Dan di tahun 1692, emang terjadi salah satu musim dingin terpanjang dalam sejarah Amerika. Jadi sebenarnya bukan cuma desa Salem aja yang ngerasain itu semua. Tapi karena mereka terisolasi, ya disangkanya mereka sendiri yang apes begini. Sayangnya, dibanding nyari solusi yang rasional, orang-orang Puritan di Salem ini lebih suka nyalahin kekuatan gaib sebagai penyebab musibah dan bencana yang terjadi di sana. Termasuk penyebab kasus-kasus sakit aneh yang dialami anak-anak di Salem. Kasusnya gimana emang? Kasus pertama terjadi di bulan Januari 1692. Menurut histori, waktu itu ada 2 orang anak cewek yang masih sepupuan, namanya Elizabeth Betty Paris sama Abigail Williams, yang tiba-tiba mereka ini ngalamin serangkaian gejala penyakit aneh. Mereka berdua tiba-tiba pucat sebadan badan, terus teriak-teriak gitu, badannya juga menggeliat nggak terkendali, sampai akhirnya berhalusinasi. Betty sendiri ternyata dia ini adalah anaknya Samuel Paris, seorang pendeta di Salem yang akhirnya minta tolong bantuan William Griggs, dokter lokal di sana. Minta bantuan buat ngobatin anaknya. Nah, karena waktu itu pengetahuan soal tindakan medis tuh masih terbatas banget, jadinya ya 2 anak ini nggak dapat perawatan yang benar. Dan ngeselinnya di sini, setelah William Griggs nggak berhasil menyembuhkan keduanya, penyakit ini pun langsung dibilang sebagai pengaruh iblis. Dan buat orang-orang Salem waktu itu, mereka percaya iblis tuh nggak akan tahu-tahu datang dan ngeganggu. Pasti ini ada sebabnya sampai iblis begini. Dan sampailah mereka di kesimpulan ada orang-orang yang jadi perantara munculnya iblis di desa mereka. Iya, mereka mencurigai adanya penyihir yang dengan sengaja menyebarkan teror iblis di desa Salem. Ya, agak lega ya. Bule juga ternyata suka nyalahin setan. Nggak lama abis kasus Betty sama Abigail, beberapa anak perempuan lain ikut ngalamin tanda-tanda yang sama. Pucat sebadan badan, ngeluh kesakitan di sekujur tubuh, sampai teriak-teriak nggak kuat. Ya udah, makin ramai deh tuh cerita soal penyihir di Salem. Sampai akhirnya ada 4 orang anak yang nuduh beberapa wanita sebagai pelaku teror sihir di Salem. Nuduh gitu emang ada buktinya? Ya ini yang kampret, buktinya nggak ada. Mereka cuma berpegang ke pengakuan anak-anak yang dianggap abis jadi korban. Si anak tuh kayak ngomong, "Mbak itu penyihir." Langsung semuanya percaya. Dan salah satu orang yang dituduh penyihir adalah Tituba, seorang budak di rumahnya Betty tadi. Dituduh gitu, langsunglah di situ Tituba nolak semua tuduhan.
Tapi endingnya, akhirnya dia ngaku dan bersaksi ada 2 orang lain yang ikut bekerja sama iblis. Lah, 2 orang yang ikut keseret ini nih ada Sarah Good, gelandangan yang waktu itu lagi hamil, sama Sarah Osborne, orang yang udah lama nggak kelihatan ke gereja. So the adults start to suggest to the girls, are you harmed by witches? Is there someone around you who's harming you? And they come up with 3 names. Tituba, Sarah Good, who is a beggar, and Sarah Osborne. Dan udah pasti, abis keseret-seret di masalah ini, 2 orang ini tetap bersikukuh, ngebela diri kalau mereka nggak pernah melakukan apa-apa. Tapi tetap mereka ditekan terus sama orang desa. Sampai akhirnya nasib mereka berdua nih jadi tragis banget. Tragis gimana? Sarah Good, yang waktu itu kebetulan lagi hamil, akhirnya dia keguguran, dia kehilangan bayinya. Terus anaknya yang lain, yang waktu itu umurnya masih 4 tahun, sempat ditahan juga dan dipaksa bersaksi kalau ibunya tuh penyihir. Gila. Dan lebih gilanya lagi, suaminya Sarah Good, endingnya malah ikutan nuduh kalau istrinya ini emang penyihir. Sakit jir. Nah, karena udah sama sekali nggak ada yang ngebela dia, akhirnya Sarah Good ini dihukum mati di Gallows Hill, di Bukit Tiang Gantungan. Iya, nama tempatnya ngegambarin fungsinya banget ya. Itu tadi nasibnya Sarah Good. Kalau yang satunya lagi, Sarah Osborne, dia akhirnya meninggal di penjara sebelum sempat dieksekusi. Udah dong kelar. Kan penyihirnya udah meninggal. Edannya enggak. Kayak yang gue bilang tadi, abis kejadian Betty sama Abigail, beberapa anak lain juga dicurigai jadi korban praktik ilmu hitam di sini. Makin banyak lah tuh orang yang dituduh sebagai penganut ilmu hitam, dituduh sebagai penyihir. Dan ya udah, orang-orang ini cuma punya 2 pilihan. Ngakuin kejahatannya yang kemungkinan besar nggak pernah mereka lakukan biar dapat pengampunan, atau nolak tuduhan dengan ancaman hukuman, mulai dari penjara sampai hukuman mati. Ya sebenarnya kalau kayak gini situasinya kan ya mending ngaku aja ya. Masalahnya di sini, mereka yang milih buat ngaku, buat dapat pengampunan, mereka harus ngasih nama orang lain yang juga jadi penyihir. Kan ini gila ya. Jadinya kan bisa aja orang nunjuk orang random biar cepet dapat pengampunan. Kayak, itu dia penyihir. Lihat saja dia memelihara kucing. Padahal orangnya nggak tahu apa-apa. Emang basicnya cat lover aja tuh orang. Tiba-tiba ditangkep dituduh penyihir. It's the choice that a rational person would make, right? If your payoff from confessing is that you get a slap on the wrist, and your payoff from proclaiming your innocence is that you're going to be hanged, well, you're just going to say, yeah, I'm a witch, and name other people, who then name other people, and then it expands. Dan ya udah. Selama hampir 1 tahun pengadilan penyihir di Salem berjalan, ada lebih dari 100 orang yang ditahan atas tuduhan praktik ilmu sihir yang nggak ada dasarnya, yang didasari suuzon dan asal tunjuk doang. Di sini, sekitar 14 orang wanita dan 4 orang pria akhirnya dieksekusi di Gallows Hill tadi. Dan salah satu pria bahkan dihukum dengan cara badannya tuh ditindih pakai batu dan beban berat sampai dia mati. Gila. Kayak nggak ada hukuman yang lebih manusiawi ya. At least 172 people were formally accused. 19 people altogether were hanged as convicted witches. 1 individual, Giles Corey, was pressed to death. Terus nih, selain pengadilan yang selalu minim bukti, ternyata kebanyakan dari mereka yang dituduh mempraktekkan ilmu sihir ini, itu tuh berasal dari kalangan bawah. Nah. Kayak Sarah Good tadi, dia kan emang basicnya gelandangan ya. Atau yang awalnya lagi tadi tuh, Tituba, itu udah jelas, dia budak kulit hitam. Jadi di sini kelihatan ya, dua-duanya nih emang dari kalangan bawah. Nah, menurut Vice, di pengadilan ini, apapun jawaban dan pembelaan yang disampaikan sama kelompok minoritas ini, orang-orang Salem bakal tetap mutusin mereka bersalah. Orang-orang yang diadili ini juga kadang dapat tuduhan yang nggak jelas. Contohnya Bridget Bishop. Dia dituduh ngelakuin praktek sihir karena suka pakai baju hitam. Gila. Salah pilih warna outfit bisa bikin lu dieksekusi lo di sini lo.
There are many reasons why Tituba may have admitted to being a witch. There is some contemporary evidence to suggest she was beaten by Samuel Parris. But even if she wasn't beaten, we have to think of it from her perspective. She's a slave, she's a woman. She knows nobody is gonna stand up for her in this situation. And the kind of smart thing to do is just tell them what they want to hear. And that's what she does. Ya, sebenarnya kalau mau ditarik lebih jauh lagi, kisah dan mitos tentang penyihir tuh mulai populer di Eropa tuh kira-kira di akhir abad ke-15. Menurut histori, waktu itu ada seorang pendeta Katolik bernama Heinrich Kramer yang nulis buku berjudul Malleus Maleficarum, Hammers of Witches, palu para penyihir. Buku ini isinya kurang lebih tentang demonologi dan prosedur penanganan kasus-kasus terkait iblis dan sihir. Edan. Tapi jadi penasaran gue, pengen baca bukunya gue. Ya sebenarnya waktu itu buku ini sendiri emang udah ditentang sama komunitas Katolik di sana. Karena dianggap pakai prosedur yang ilegal dan nggak beradab dalam nanganin kasus-kasus penyimpangan sihir. Tapi walaupun udah ditentang gitu, tetap aja. Buku ini bisa dibilang sebagai buku paling populer kedua waktu itu. Cuma kalah sama Alkitab. Gila ya manusia ya. Kalau gitu kan berarti buku ini influence-nya waktu itu gede banget ya. Nomor 2 loh. Cuma kalah sama kitab suci. Selain itu, buku ini juga nyebut kalau praktek sihir tuh lebih mudah dilakukan sama perempuan. Soalnya, perempuan dianggap sebagai makhluk yang rentan godaan iblis. Oke. Ditambah lagi, beredar juga anggapan kalau anggota tubuh perempuan itu adalah sumber hawa nafsu yang mudah dimanipulasi iblis. Gak ada tuh salah cowok-cowok yang emang otaknya kotor. Gak ada. Pokoknya semua salah iblis. Di buku ini bahkan disebut juga beberapa tanda fisik kalau seorang wanita tuh mempraktekkan ilmu sihir. Apa aja tuh tandanya? Nih, beberapa tandanya nih. Ada bisul, ada kutil, atau ada tai lalat. Atau bisa juga dilihat dari payudaranya, udah kendur apa belum. Kalau udah kendur ya berarti dia mempraktekkan ilmu sihir. Ya itu kan padahal ciri-ciri wanita menua ya. Apa jadi nyambung ke sihir? Tapi dari sini gue jadi ngerti kenapa penggambaran penyihir di kartun-kartun itu tuh selalu nenek tua yang hidungnya kutilan gitu kan. Ya ternyata buku ini penyebabnya. Nah, dengan ngelihat semua penjabaran tadi, makanya nggak heran kalau tuduhan kasus sihir ini paling banyak nimpa perempuan usia lanjut. Ditambah lagi nih, kebanyakan dari mereka yang dituduh ini, mereka tuh kerja sebagai pengasuh bayi. Nah, waktu itu, angka kematian bayi tuh kebetulan lagi tinggi banget. Karena ilmu kesehatan masih terbatas. Tapi ya orang mana peduli. Pokoknya, kalau ada bayi meninggal, yang salah ya yang ngasuh. Kenapa mereka salah? Ya karena mereka sebenarnya penyihir. Emang ngeri ya manusia ya kalau udah judgmental berdasarkan cocok logi, logika sekenanya. Balik lagi ke Salem, di bulan September 1692, jumlah anak-anak yang ngalamin peristiwa ganjil mulai turun drastis. Kasus-kasus baru juga bisa dibilang nggak ada. Mulailah dari situ, banyak orang yang akhirnya mempertanyakan pengadilan penyihir ini. Masyarakat juga pelan-pelan mulai menentang. Mereka juga makin curiga karena kebanyakan saksi dan penuduh tuh berasal dari keluarga dan kerabat para dewan juri pengadilan. Nah kan, dan ya udah. Setelah makin ditentang dan korban anak-anak juga udah nggak ada, akhirnya, pengadilan penyihir di Salem ini dihentikan di awal tahun 1693. Para tahanan yang masih hidup akhirnya dibebasin dari segala tuntutan. Pengadilan Salem sendiri, pengadilan umumnya, mereka juga akhirnya minta maaf dan memberikan ganti rugi kepada ahli waris korban pengadilan penyihir di Salem. Iya, akhirnya semua ditutup dengan uang. Terus anak-anak tadi sebenarnya sakit apa? Nah, menurut sebuah studi yang dipublish di majalah Science di tahun 1976, anak-anak ini diduga mengalami halusinasi akibat nggak sengaja makan jamur ergot. Jamur ergot ini emang sering ditemuin di gandum hitam.
yang waktu itu banyak diolah dan dikonsumsi sama orang-orang di Salem. Ya, udah pernah kita bahas ya beberapa kali ya jamur ergot ini ya. Emang jamur ini nih jadi penyebab wabah-wabah aneh di Eropa. Wabah menari, wabah rame-rame masuk neraka, itu semuanya ya jamur ergot. Menurut penulis artikel ini, Dr. Linda Keporil, dia bilang jamur ergot ini biasanya emang bakal muncul di gandum hitam setelah musim dingin. Dan kayak yang tadi kita bilang di awal, setahun sebelumnya Amerika emang dilanda musim dingin hebat. Salah satu musim dingin paling panjang dalam sejarah mereka kan. Dan gejala-gejalanya di sini juga mirip ya. Mulai dari kejang otot, sensasi sesuatu yang merangkak di dalam kulit, sampai berhalusinasi. Kebayangkan lu lagi kena penyakit ini nih, mulai halusinasi, ngelihat orang jadi penyihir, lu cerita ke satu desa, dan mereka semuanya percaya. Orangnya akhirnya dieksekusi. Padahal itu cuma halusinasi doang. Lu mungkin berhalusinasi, ngelihat dia terbang pakai sapu, padahal aslinya dia lagi nyapu doang, nyapu biasa doang. Dan dia dieksekusi gara-gara halusinasi lu. Ngeri emang nih jamur, gila. Dan sekarang, desa Salemnya ini udah jadi kota Salem. Dan mereka buat narik turis biar datang ke sana, mereka nge-branding kota mereka sebagai kota penyihir. Wah, menarik ya. Ada yang pernah ke sana mungkin? So where we're standing is the main auditorium. This is the part of our museum that focuses specifically on Salem. Oke, sekian Learning by Googling kali ini tentang Salem Witch Trials. Pengadilan penyihir Salem. Gila ya, itu orang-orang dituduh penyihir semua sampai dieksekusi. Kalau lo mau revisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.